سيدنا مهاجر الله أحمد بن إسحاق وكتب محمد بن علي وعلى الله الشهور وسلم أبي موضوع حسن وجاب الجد سيدنا والد الإسلام حضر الحبيب حسين بن علي محمد بن محمد بن حمزة بن سعد بن محمد الحضر أيوب صلى الله عليه وسلم أبي محمد بن حضر على حسين بني أبي محمد الحضر أتي من خديجة سيدنا جميع أموات المسلمين أن الله بالله محمد بن جنة وأدوات الله بزاد وعبد الجاه ولكن وبركاته وصحبه فأجل حسن الحبات والحمات من الله سنين والدنيا الحاجة كلها مغطية دينيا والدنيا ويقومي بجاه البرية وأن الله يؤتينا صحة بالتقوى وطول عمل بحسن عمل ورزقا واسعا لا تعذبنا عليه وأن الله يصلح النية والذرية أجل الحاجات كلها مغطية دينيا ودنيا ويقومي بجاه البرية على هذه النية والإخلاص صالحة وعلى ما نوى أسلافنا جاء وصلنا بينه وعلى ما قصدوا قصدناه وما طلبوا طلبناه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك من ينجد لنا بالغفران. لا إله إلا الله عبد سوء خزيان من ذنوبه وحلال خائفين نلفك يا رجاء أهل الإيمان. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. بالنبي الأمي وخديجة أمي والبتول الختم سيدات النسوان. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا صمد يا معطي بالعطاء لا تبطي جد لهذا المخطي بالرضا والغفران. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. جد لنا بالمطلوب والفرج مثل أيوب وبفرحة يعقوب حين زالت الأحزان. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. الفقير المحضر قائما بالأسحار قائلا يا ستار جد لنا بالغفران. لا إله إلا الله لا
فيها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من آمين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. قال الإمام الحداد رضي الله عنه ونفعنا بعلوم في الدارين آمين. إلى أن قال وينبغي للحاج أن يأتي بالحج على أكمل وجوهه فرضا ونفلا مع القيام بجميع السنن والآداب على وفق المنقول من حج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ويعرف ذلك من المناسك التي وضعها العلماء رحمة الله عليهم. Bernasihat kepada kita Al-Imam Al-Haddad Abdullah bin Alwi bin Muhammad, semoga Allah meridhai beliau dan memberikan manfaat kepada kita berkat ilmu beliau di dunia dan di akhirat. Sepantasnya orang yang haji haruslah melaksanakan haji dengan cara yang tersempurna, baik hajinya wajib ataupun haji sunnah, dengan melaksanakan seluruh kesunahan-kesunahan serta etika-etika di dalam haji sesuai dengan keterangan yang telah didapat daripada hajinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gimana caranya tahu? Maka harus belajar dulu keterangan-keterangan yang berkaitan dengan haji yang telah disusun oleh para ulama di kitab-kitab bab haji. Wa min ahsaniha ma alifa al-Imam an-Nawawi rahimahullah fala yastaghni al-hajj an istishabi shay'in minha ay min al-manasik allati alafaha al-ulama liyakuna ala basira min amrihi wa bayyinah min rabbih wal yazur jami' al-mashahid wal mawadi' al-mu'azzamah wa hiya mashhurah wa ma'rufah. Dan termasuk susunan pelaksanaan ibadah haji yang paling bagus katanya Imam Al-Haddad, yaitu yang disusun semuanya bagus. Hasan Zurudin Badriah sudah ajak ke kamar. Apa yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi, jadi semuanya kitab bagus ya. Cuman yang paling bagus yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi. Semoga Allah merahmati beliau. Imam Nawawi ini disebutkan walinya Allah yang rahasianya bisa didapatkan dari kitabnya. Jadi walinya Allah itu ada yang berkahnya ada di kitabnya Imam Nawawi di antaranya. Ada yang di anak turunnya, itu Syekh Abu Bakar bin Salih. Ada yang di muridnya, ya, keturunannya ada yang di muridnya. Imam Al-Haddad barakahnya di kitabnya, di muridnya, di keturunannya. Semoga kita dapat barakah Imam Al-Haddad ya. Kita baca kitab beliau. Jadi enak nggih. Kita ngaji sama Imam Al-Haddad. Kita dengarkan nasihatnya Imam Al-Haddad, bukan dengarkan Saleh Mukhtar, bukan. Kita dengarkan nasihatnya Imam Al-Haddad. Jadi ilmu yang kita dapatkan ini mantap ya. Bersih, istimewa, berkualitas tinggi. Karena beliau tidak diragukan lagi keilmuannya, keamanahannya, ibadahnya, kewaliannya. Makanya semoga kita bisa punya semua kitabnya ini. Minimal pakai jimat di rumah ya. Minimal. Dan semoga nanti keturunan kita tahu bapaknya, mbahnya ngaji dulu, nggak gitaran.
Tak main tokel kan gitu. Ha? Di kitab bisa punya atau bisa di HP, PDF ada. Fala yastaghdil hajju, maka harus orang yang akan berangkat haji untuk menemani perjalanannya dengan keterangan-keterangan yang terkumpul dalam kitab-kitab yang menjelaskan tata cara pelaksanaan haji sesuai dengan aturan Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika haji itu tidaklah ada pegangannya, ada buku panduannya. Dia ketika mau haji itu, begitu juga umrah. Agar supaya dia tahu tentang duduk permasalahan pelaksanaan haji yang akan dia lalui. Ya sih, sederhananya seperti saya panjangan tumbas sepeda motor itu. Ya kebetulan kita kan sudah ngerti kan sepeda motor kurang lebih seperti itu. Cuma untuk yang tidak tahu kan mesti dipandu ya. Hidupkannya seperti ini, gunakannya seperti ini. Untuk sekian kilometer ganti oli. Dan juga agar supaya menjadi bukti dari Allah Subhanahu wa taala bahwa dia melaksanakan sesuai dengan aturan. Tidak sembarangan. Pokoknya nang Mekah wis. Ya apa tawafe? Gimana sa'inya? Engko wis, ndak boleh gitu. Kecuali sambil belajar. Kan gitu. Dan usahakan untuk berziarah ke tempat-tempat yang diagungkan. Dan itu terkenal ya dan diketahui, bisa ditanyakan kepada tokoh-tokoh ulama di Mekah dan Madinah. Dari ziarah nanti ke masjidnya sahabat, masjidnya Abu Bakar, masjidnya Sayyidina Ali. Ziarah ke tempat, wih, kurang lama panjangan di Mekah. Kalau mau keliling ke tempat-tempat yang pantas untuk diziarahi, kurang lama. Madinahnya belum 2 tahun di Mekah Madinah baru pulang. Walihris kullal hirsi ala ziyarati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Walihdhar kullal hadar min tarkiha ma'al qudrah khususan ba'da hajjatil Islam. Waqad warada anhu alaihi salatu wassalam annahu qala man hajja wa lam yazurni faqad jafani wa man zarani maitan faka'annama zarani hayyan. Fala yanbaghi al-mu'mini an yaqsura أن يقصر عن زيارة نبيه عليه الصلاة والسلام إلا لعذر ناجس. الله رحمه فإن حقه صلى الله عليه وسلم على أمتي عظيم ولو أن أحدهم يجي على رأسه أو على بصره من أبعد موضع من الأرض كان قبره الشريف لزيارته عليه الصلاة والسلام لم يكن بالحق الذي عليه لنبيه. Dan selanjutnya nasihat Imamul Haddad, hendaklah bersemangat dengan semangat yang tinggi untuk berziarah, untuk sowan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awas, waspada. Jangan sampai mampu untuk ziarah tak ziarah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlebih khusus setelah dia melaksanakan haji yang wajib. Makanya alhamdulillah sudah jadi paket ya. Sudah jadi paket lengkap ya. Jamaah haji Indonesia pasti ke Madinah kan gitu. Sudah masuk paketnya. Sudah masuk paket dari negara sudah. Jika kita daftar haji itu termasuk juga nanti ke Madinah. Alhamdulillah. Ala dzikr. Ya, karena ada sebagian kelompok cuman haji saja ke Madinah tidak mau. Ngomong kan di Mekah kan pahalanya salat lebih besar daripada di Madinah. Jadi terus kenapa? Sudah ada bapaknya tidak mau pergi.
Kayak gitu. Ini ada Nabi Muhammad SAW. Kita ucapannya ngawur terus ya. Nabi Muhammad sudah mati, sudah meninggal. Tapi alhamdulillah tambah kesini, tambah lama yang ngomong gitu tambah isin sekarang ya. Karena ketahuan salahnya. Di antara sisi positifnya berkembangnya ilmu teknologi ini ya. Telah datang riwayat baginda besar Nabi Muhammad bersabda, siapa yang haji tidak ziarah kepada saya berarti telah jafani ini tak nyopos sama saya. Ya, faqad jafani. Dia telah keras kepala dengan saya. Maka dia tidak nyopos sama saya berarti. Jaga jarak sama saya berarti. Ya Allah, ini ketawaduannya Nabi Muhammad SAW ya. Tak butuh Pak sama kita Nabi Muhammad. Dapat apa Nabi Muhammad kita datang ke situ? Tapi Nabi Muhammad ngomongnya gimana? Siapa yang dah haji dah ke saya, awas loh. Ini berat Presiden Jokowi ngomong sama kita, awas nang Jakarta dah ke istana, awas loh. Tak sopo. Siapa rakyat, siapa presiden, siapa kita, siapa nabi nih. Ini saking napa tawaduknya Nabi Muhammad SAW. Saking cintanya kepada kita. Kalau mau hitung butuh-butuhan, tak butuh belas dengan kita Nabi Muhammad. Tak untung sedikit pun dengan kita. Tapi Nabi Muhammad karena cintanya sama kita, awas loh. Nang haji, nang Mekah terus tak nang aku, hati-hati loh. Seperti ucapan kita bersama itu. Nang muncar tak ke rumah, awas loh. Dan siapa yang ziarah kepada saya sudah wafat, sama seperti berziarah kepada saya tatkala saya hidup. Tak ada bedanya. Nabi Muhammad wafat, Nabi Muhammad hidup, untuk umatnya tak ada bedanya. Semoga Allah sampaikan kita fi asra'i waqt, fi ashal umur, fi afiyah wa salamah, wa ala ahsanil hal. Maka tidak pantas orang beriman ini tak datang ke baginda besar Nabi Muhammad SAW. Tak ziarah sama Nabi kan tak pantas. Kecuali ada uzur yang betul-betul menghalangi dia untuk datang. Kenapa tak datang? Duit tak punya Habib. Gitu lumayan itu. Wah ini ngalor ngidul Perancis, Itali, Inggris, Amerika, Mekah dilewati. Alasannya Beb, tak kalau ke situ katanya takut dibalas nanti kelakuannya. Tak. Karena haknya Nabi Muhammad SAW sangat besar kepada kita ini. Jasanya Nabi ini besar sekali kepada kita. Bahkan kata Imam Al-Haddad, seandainya kita ini dari Banyuwangi, jalannya bukan pakai kaki, jalannya ngesot, atau jalannya kepala kita di bawah, kaki kita di atas, jalan apa itu? Juga balik, jalan kaki, bukan jalan kaki, jalan kepala. Jalan moto dari Banyuwangi ke Madinah, tak naik pesawat. Sebagai bentuk pembuktian ingin membalas jasanya Nabi Muhammad SAW yang telah berjuang menyampaikan agama Islam kepada hati kita. Sehingga saya Habib ingin membuktikan saya mau ziarah kepada Nabi Muhammad, mau jalan kepala dari Banyuwangi ke Madinah. Apa kata Imam Al-Haddad? Belum bisa untuk membandingi jasa yang sangat besar dari Nabi Muhammad yang diberikan kepada kita. Dan itu tak mungkin kan gitu. Sehingga jazahullahu anna wa ansa'il muslimin afdala ma jaza nabiyyan ummatihi.
وقد أدى الرسالة وأوضح الضلالة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركنا على بيضاء نقية ومحجة واضحة من الحق ليلها مثل نهارها صلى الله وبارك وسلم عليه وعلى آله أفضل ما صلى وبارك وسلم على أحد من خلقه وأدومه عدد ما علم وزنة ما علم وملء ما علم كلما ذكره الذاكرون وسهى وغفل عن ذكره الغافلون. Sehingga semoga Allah membalas kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas jasa beliau kepada kita dan kepada seluruh orang Islam dengan balasan yang teristimewa yang Allah balas untuk Nabi atas jasa Nabi kepada umatnya. Nabi telah menyampaikan pesan dari Allah. Nabi telah menjelaskan penjelasan petunjuk. Nabi telah memberikan nasihat kepada umat. Nabi telah menyingkap kerisauan, kesumpekan, kebodohan, kebingungan terhadap Tuhan, terhadap syariat, terhadap kebaikan dibuka dengan gamblang oleh baginda besar Nabi Muhammad. Sehingga Nabi Muhammad pergi meninggalkan kita dengan meninggalkan ajaran yang putih, bersih, bercahaya, yang jelas daripada kebaikan-kebaikan. Malamnya seperti siangnya, saking jelasnya apa yang ditinggalkan daripada syariat ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memberikan rahmat, semoga Allah memberikan keberkahan, semoga Allah memberikan kesejahteraan kepada beliau Nabi Muhammad dan kepada keluarga beliau dengan balasan yang teristimewa yang melebihi pemberian Allah kepada siapapun saja di antara makhluk-makhluk yang Allah muliakan. Semoga Nabi diberikan lebih dari itu. Ya. Berapa banyak? Sejumlah apa yang diketahui oleh Allah, seberat apa yang diketahui oleh Allah, sepenuh apa yang diketahui oleh Allah. Berapa lama Allah ngasihnya? Selama mengingatnya orang-orang yang mengingat, dan selama lupa dan lalai mengingatnya orang-orang yang lalai. Berapa lama itu? Berapa lama waktunya itu? Selama yang ingat Allah mengingat Allah, yang lupa Allah lupa semua Allah. Berapa lama itu? Tidak tahu, tak terbatas. Semoga selama itu Allah terus memberikan balasan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian bab baru, episode baru. Wa'lamu ma'asyar ikhwan ja'alana Allah wa iyyakum minat talin li kitabil aziz haqqa tilawati al-mu'minina bil hafidina lahu al-mahfudin bihi al-muqimina lahu al-qa'imina bih anna tilawatul Qur'anul azim min afdal ibadat wa azamil qurubat. Mana alina? Panggil Abu ya. وأجل الطاعة وفي أجر عظيم وثواب كريم. قال الله تعالى إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. وقال صلى الله عليه وآله وسلم أفضل عبادة أمتي تلاوة القرآن. وقال عليه الصلاة والسلام من قرأ حرفا من كتاب الله كتبت له حسنة والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف لا أقول ألف لام ميم حرف واحد بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وقال عليه الصلاة والسلام يقول الله تعالى من شغله ذكري وتلاوة كتابي عن مسألتي أعطيت أفضل ما أعطي السائلين. وفضل كلام الله تعالى على سائر الكلام كفضل الله على خلقه
Wa qala alaihi salatu wassalam iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Ketahuilah wahai sekalian saudara, semoga Allah menjadikan kami dan kalian termasuk orang-orang yang membaca kitabnya Allah yang mulia dengan sebenar-benar bacaan. Yang kita semuanya percaya dengan Al-Quran, iman kepada Al-Quran, hafiz menjaga Al-Quran, hafal Quran. Kita terjaga sebab kita punya Al-Quran, kita melaksanakan isi Al-Quran, kita menghidupkan isi Al-Quran, ajaran Al-Quran. Bahwasanya ketahuilah membaca Al-Quran yang agung itu adalah ibadah yang termulia, pendekatan diri kepada Allah yang paling hebat, ketaatan kepada Allah yang paling dahsyat. Dan di dalam membaca Al-Quran ada pahala yang besar, ada pahala yang agung. Allah berfirman, innal ladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang-orang yang membaca kitabnya Allah, sesungguhnya orang yang membaca kitabnya Allah, yang mendirikan salat, dia menunaikan, dia menginfakkan dari apa yang telah kami berikan kepada mereka, baik secara rahasia ataupun terang-terangan. Yang mereka bertujuan, berarti mereka yarjuna tijaratan lan tabur, bertujuan kepada perdagangan yang tidak akan pernah rugi. Baca Quran, salat sama berinfak, itu berarti sedang berdagang dengan perdagangan yang tidak akan rugi. Kenapa? Liwafihum ujurahum, Allah akan bayar lunas pahalanya. Wa yazidahum min fadlih, ditambah bonus nanti dari Allah. Innahu ghafurun syakur, karena Allah adalah Maha Pengampun. Allah suka mengampuni dosa, Allah suka berterima kasih. Kalau kita memaafkan 1 kali, 2 kali, 3 kali, moh wis. Tapi kalau Allah suka memberikan maaf. Salah minta maaf dimaafkan, salah lagi minta maaf lagi dimaafkan, salah lagi minta maaf lagi dimaafkan, salah lagi minta maaf lagi dimaafkan. Pokoknya belum mati mau dimaafkan sama Allah. Nabi Muhammad bersabda, paling utamanya ibadah umat saya baca Quran. Nabi Muhammad bersabda, siapa yang membaca 1 huruf dari Al-Quran ditulis 1 kebaikan, sedangkan 1 kebaikan kemudian dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Ini makanya Allah bilang tadi di Al-Quran, ya, liwafiyahum ujurahum, saya bayar lunas pahalanya, wa yazidahum min fadli, kasih bonus. Baca Quran 1 huruf 1 pahalanya, pahalanya 1. Semua Allah kasih bonus kali 10. Saya tidak berkata alif lam mim 1 huruf, enggak, tapi alif 1, lam 1, mim 1. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Berapa huruf dah? Hitung sendiri wis. Kali 1 kali 10. Nabi Muhammad bersabda, Allah berfirman, siapa, Allah katanya Allah ni, hadis qudsi ya, siapa yang sibuk dengan zikir kepadaku dan membaca kitabku sehingga dia tak sempat minta sama aku, zikir sama Allah, ngaji Quran, sehingga tak sempat doa, tak sempat minta ini, minta itu, tak sempat. Apa katanya Allah? Apa Allah berfirman? Saya kasih dia yang terbaik dari apa-apa yang pernah saya berikan kepada hamba-hamba saya. Nah, yang minta sama Allah kan banyak ya. Yang terbaik itu yang dikasihkan sama orang yang sibuk dengan zikir dan ngaji Quran sampai tidak sempat doa. Jadi jangan khawatir, ngaji dibereskan semua sama Allah nanti. Tak usah jaluk wis. Seumpama ya, tak sempat jaluk, tak sempat minta sama Allah.
Dan firman-Nya Allah apabila dibandingkan dengan selain firman Allah, ya seperti membandingkan Allah dengan makhluknya. Tidak berbanding. Nabi Muhammad bersabda, baca Quran. Karena Quran nanti di hari kiamat akan datang menjadi penolong bagi teman-temannya yang suka baca itu, ditolong itu sama Quran. Baca Quran supaya ditolong sama Quran. Baca Quran dikasih sama Allah. Masa minta. Wa qala Aliyyun karramallahu wajhah, man qara'a al-Quran wa huwa qa'id fi shalah kana lahu bi kulli harfin 100 hasanah. Wa man qara'a wa huwa qa'id fi shalah kana lahu bi kulli harfin 50 hasanah. Wa man qara'ahu kharij as-shalah wa huwa 'ala tahara kana lahu bi kulli harfin 25 hasanah. Wa man qara'ahu wa huwa 'ala ghairi tahara kana lahu bi kulli harfin 10 hasanat. Siapa yang baca Quran ketika salat, salatnya berdiri, satu huruf 100. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin maliki yaumiddin sampai waladdallin. Itu setiap huruf dikali 100. Kalau salatnya duduk, satu huruf kali 50. Kalau baca Quran di luar salat, punya wudu, satu huruf selawi 25. Kalau di luar salat tak punya wudu, baca Quran satu huruf 10. Jadi Nabi bilang tadi itu untuk orang yang baca Quran di luar salat tak punya wudu. Kalau orang baca Quran di dalam salat, berdiri salatnya. Kalau gitu tahajud malam ya, buka Quran. Sholli sunat tahajud rakaatain Allahu akbar. Waladdallin buka Quran. Miber itu sebentar lagi. Kaya raya itu. Orang soge kan? Orang kaya. Kalau tidak rumah so kaya, sayang itu. Rumah so kaya, soge. Ya, aku tidak punya sabit, tidak punya seleret ya. Apa? Seleret? Hah? Seleret. Wa'lamu anna litilawa adaban zahira wa batina wa la yakuna 'abdu min at-talin haqiqa alladhina tazkuru tilawatuhum wa yakunu min Allah bimakin hatta yata'adda bi tilka al-adab wa kullu man qassara fiha wa lam yatahaqqaq bi lam takmul tilawatu walakinahu la yakhlu min fi tilawati min thawab wa lahu fadlun 'ala qadri warwa sirakabe setuhune tetep iku kaduwe maca Quran. Ada etika-etika, baik etika yang tampak ataupun etika yang di dalam hati. Maka seorang hamba akan dikatakan pembaca Al-Quran yang sesungguhnya, yang akhirnya bacaannya jadi istimewa di hadapan Allah, sehingga menjadi mulia di hadapan Allah apabila melaksanakan etika-etika itu tadi. Tak syukur moco. Tidak hanya baca saja, tapi ada ketentuan dan syaratnya. Sehingga siapapun yang ceroboh di dalam membaca Al-Quran, dia tidak melaksanakan etika-etika membaca Al-Quran, bacaannya Qurannya gimana? Tidak sempurna. Walaupun ya tetap nanti ada pahala nanti. Gitu ya. Ya seperti sholat itu, ketika semakin khusyuk semakin tinggi. Tak khusyuk ya lumayan sah salatnya. Daripada tak salat, rokok kan gitu. Fa min ahammil adab wa akadiha, dan termasuk di antara etika-etika membaca Quran yang paling penting dan yang paling ditekankan. Ini perlu diperhatikan. Ayakuna tali fi tilawati mukhlishan lillahi ta'ala wa muridan bi wajhil karim wa taqarrub ilaihi wal fawz bi thawabih. Yang pertama, hendaklah pembaca Quran ketika ngaji Quran ikhlas, kepingin cari ridhanya Allah, kepingin mendekatkan diri kepada Allah, kepingin dapat pahalanya. Kenapa ngaji Quran? Ya untuk pendekatan diri kepada Allah, untuk cari ridhanya Allah, dan dilaksanakan dengan ikhlas. Yang kedua, wala yakuna mura'iyan wala mutasanni'an wala mutazayyinan lil makhluqin wala taliban bi tilawati syai'in min al-hudud al-ajilah wal aghrad al-faniyah az-zailah.
Yang kedua, tidaklah dia membaca Quran karena kepingin dilihat orang. Tidaklah dia baca Quran karena dibuat-buat. Kalau baca sendiri, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Di mukanya orang, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sundunglah dari belakang itu. Suwen. Ada gitu, pernah ketemu saya itu. Kesian makmumnya, Suwen. Bacanya kelamaan. Biasa-biasa saja, jangan dibuat-buat. Mutasanni, itu namanya mutasanni, dibuat-buat, berlebihan. Gitu ya. Atau dia membacanya untuk beraction di hadapan makhluk, di hadapan manusia, beraction. Atau dia baca Qur'annya untuk mencari bagian-bagian duniawi, tujuan-tujuan yang fana, yang akan hilang daripada urusan dunia, tidak cari untuk selamat akhirat. Yang ketiga, wa yakuna mumtali' as-sirri wal qalbi bi'azamati mutakallim azza wa ala khadi'an li jalali khashi'al qalbi wal jawari hatta ka'annahu min ta'zimi wa khashi'i waqifun bayna yadihi Allah ta'ala yatlu 'alaihi kitabah alladhi amarahu fihi wa naha wa haqqun liman 'arafa al-Qur'an wa 'arafa al-mutakallim bih ayakuna kadzalika 'ala tamim min dzalik. Yang ketiga, haruslah dia ketika membaca Quran hatinya penuh dengan pengagungan kepada yang berfirman. Yang dibaca ini suratnya siapa? Ucapannya siapa yang dibaca ini? Ucapannya Allah. Hendaklah dia tunduk kepada keperkasaan Allah, khusyuk hatinya, anggota badannya khusyuk. Gitu ya, ada ke barat, pakai baju yang bagus, wangi badannya, mulutnya harum, bukan habis Alhamdulillah insyaallah gini masih ngawas ini. Sehingga seperti dia, karena pengagungan dia kepada Allah, karena takutnya dia kepada Allah, seakan-akan dia seperti orang yang sedang berhadapan langsung dengan Allah, yang sedang membaca suratnya Allah yang isinya perintah dan larangan. Baik. Dan memang harus bagi orang yang tahu Al-Quran dan tahu siapa yang berbicara di dalam Al-Quran itu, untuk seperti tadi, bahkan lebih sempurna lagi. Kaifa wa qala Allah Ta'ala, bagaimana tidak seperti itu, sedangkan Allah sudah berfirman, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah tilka al-amthal nadribuha lin-nas la'allahum yatafakkarun." Ini guru-guru kita, ulama kita ya, orang tua kita kalau sudah baca ayat ini tangannya ditaruh di atas ini. Ya. Seperti menghadapi urusan yang berat itu. Sampeyan disuruh jenguk orang sakit satu Banyuwangi, ndak dibunuh, langsung gini tangan. Berat kan? Tugas berat. Ini ulama kita, guru-guru kita kalau baca ayat ini ditaruh di tangannya. Kenapa? Artinya ini berat. Allah berfirman, seandainya kami turunkan Quran ini kepada gunung, gunung itu akan hancur berkeping-keping, luluh lantah karena takut semua Allah. Kalau Quran turun kepada gunung, gunung hancur. Kenapa? Karena takut, gunung takut semua Allah. Gunung takut tak bisa melaksanakan isinya itu. Itulah perumpamaan yang kami berikan kepada manusia supaya berfikir. Gunung takut dengan Quran ini. Menungso ini.
Wane Quran. Gawat. فإذا كان هكذا يكون حال الجبل من جمع جموده وصلابته لو أنزل عليه القرآن فكيف يكون حال الإنسان الضعيف المخلوق من معوة لولا غفلة القلوب وقسوة وقلة معرفة بعظمة الله وعز وجلاله. Kalau memang keadaan gunung seperti itu, pada gunung ini keras, gunung ini keras, padat, bisa makan gunung. Ternyata seandainya diturunkan kepada gunung Al-Quran akan hancur. Lah gimana manusia ini yang lemah ini, yang tercipta dari air dan tanah ini, kok bisa tak takut? Dan itu sebabnya memang karena hatinya lupa, hatinya keras, tak kenal sama Al-Quran, ya, tak kenal sama keagungan Allah, tak kenal dengan keperkasaan Allah, tak kenal dengan kegagahan Allah. Wa qala ta'ala fi wasfil khashi'ina min ibadi 'inda tilawati kitabi innal ladzina utul ilma min qablihi إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. Allah bercerita orang-orang yang takut sama Allah dulu itu, mereka kalau dibacakan kitab-kitabnya Allah, Allah cerita gimana mereka. Kalau sudah baca kitabnya Allah gimana mereka? Sesungguhnya orang-orang yang telah diberikan ilmu sebelumnya, kalau sudah dibacakan kepada mereka, yakhirun al-adqani sujada, napa? Langsung tertunduk sujud. Kalau sudah dibacakan ayatnya Allah, dan mereka berkata, Maha suci Tuhan kami, sesungguhnya janji Tuhan kami pasti akan terlaksana. Mereka pada merunduk sujud, menangis, tambah takut sama Allah Subhanahu wa taala. وقال تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. Allah nazal kitab, Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, kitab mutasyabihan, yang serupa ayat-ayatnya, mathaniya, lagi berulang-ulang, ya. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Al-Qari'ah mal wa ma adraka mal inna anzalnahu fi lailatul wa ma adraka ma lailatul. Ulang-ulang. Taksya'irru minhu juludul ladzina yakhshana rabbahum, yang gemetar kulit orang-orang yang takut kepada Allah ketika mendengar Al-Quran ini. Tsumma talinu juludum, kemudian menjadi tenang kulitnya, wa qulubuhum, dan hatinya, ila dzikrillah, untuk kemudian ingat sama Allah. Jadi tandanya orang yang takut sama Allah itu kalau dibacakan Quran tambah takut. Makanya kan ini di antara tujuannya di beberapa kesempatan itu dibacakan bacaan Al-Quran. Itu supaya yang mendengar tambah takut sama Allah. Gitu ya. Entah terjadi pergeseran sebagiannya. Yang diperhatikan bukan untuk membuat takut, tambah takut, bukan, tapi enak-enakan suara. Allah. Jadi yang Allah mendengarnya itu karena siksa suaranya itu. Allah. Masa orang takut gitu? Takut itu kan nangis, bergeser. Jadi baca Qur'annya suaranya enak sudah betul, cuman endingnya itu
Mestinya kan nangis dia. Mestinya kan ingat dosa-dosa ini ndak. Allah, Allah, Allah. Allah Allahnya bagus, cuman ekspresi Allahnya itu bukan karena takut, karena apa itu? Asik. Hah? Asik suaranya. Iya, asik suaranya. Karena asik suaranya. Nah, untuk tujuan ini juga diantaranya dibacakan salawat dengan nada. Itu ya qasidah dengan nada. Nah, tujuan ini ya yang bergeser jauh ini. Cuman fokus kepada artinya. Ya memang dasarnya memang karena keterbatasan pengetahuan ya, nggak ngerti sama artinya. Cuman ternyata ketika dibuat Indonesia, ketika dibuat bahasa Indonesia, bodoh juga. Ya jangan dong. Ini gimana sekiranya didengar ini kita tambah takut, tambah kebaikan, tambah khusyuk, tambah cinta sama Nabi Muhammad gitu ya. Dzalika al-ayah. Fata'zim wal khasyah wal khusyu' wal khudu' inda tilawatil Qur'an min awsafil mu'minin as-sadiqin al-arifin bijalillahi rabbil alamin. Sehingga pengagungan, takut, khusyuk, merendahkan dirinya ketika dibacakan Al-Qur'an, ini tanda daripada tanda-tandanya orang beriman yang temenanan. Nah, makanya kan dibacakan Quran supaya tambah takut, tambah khusyuk. Itu acara dibacakan Quran itu bukan acara untuk tampilnya koriknya, bukan, tapi untuk hadirinnya ini. Wal ghaflah wal qaswa was sahwu wal lahu inda qiraatil Quran min awsafil mu'ridin al mukhallitin. Ketika dibacain Quran justru lupa, justru hatinya tambah keras. Ya, kebetulan pendengarnya suaranya enak. Yang didengar suaranya lebih enak. Terima dia. Nah, mak, suaranya lebih enak atau aku. Ini gimana? Dengarkan bacaan Quran tambah keras hatinya. Tambah lupa sama Allah. Maka ini tandanya orang-orang yang berpaling dari Allah. Orang-orang yang mencampur adukkan kebaikan dengan keburukan. Alladzina dha'ufa imanuhum, tanda imannya lemah tuh. Imannya lemah itu tanda itu. Asal repot kita ni pengen tahu dah imannya kita kuat atau lemah. Pengen tahu? Setel itu orang baca Quran yang enak setel. Apa yang dirasakan? Kalau dah tambah takut, awas. Imannya lemah berarti. Wa qalla yaqinuhum, tanda yakinnya menipis. Yakinnya menipis. Wa khalat qulubum min haqaiqi ma'rifatillah wa ma'rifati kalamih, berarti tanda hatinya kosong, gelontangan daripada pengetahuan kepada Allah. Pengetahuan kepada firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Harus belajar banyak itu. Nas'alullah lana wa lakumul afiyah min dzalik. Kita mohon kepada Allah buat kami dan buat kalian afiyah. Afiyah ini tidak dosa, bisa taat sama Allah. Makanya di bahasa kita sehat wal, tidak sehat tapi sehat wal. Ada sehat tapi tidak salat. Ada sehat zina. Ada sehat menaikkan duit. Tapi kita minta sehat wal afiyah, sehat taat sama Allah dan maksiat. Wa min jami' anwa'il bala' wal mahalik, dan kita mohon kepada Allah selamat daripada seluruh macam-macamnya ujian, bala dan kehancuran. Amin ya rabbal alamin. Wa min ahamil adab wa aujabiha wallahu a'lam bissawab. Masih ada lagi etika-etika agar supaya bacaannya top ya, top marko top. Ya ini sama-sama ngaji, cuman yang satu nilainya 100, yang satu nilainya 5. Yang satu nilainya min 10.
Panjang pendeknya ajur. Dilingno ngamuk. Allah a'lam bishawab. Ada pertanyaan?